Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat umur dan nikmat iman yang lainnya. Tak lupa pula selawat berangkatkan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga yang berselawat mendapatkan syafaat di hari kelak kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari Institut Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Prodi Farmasi Istanbul 21. Kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami mata kuliah Biologi Sel. Dosen pengampu Yayu Putri Rahayu yang berjudul Struktur Inti Penting untuk Penyakit yang Ditemukan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Angela Salsabila, Lola Noviana Sari Siregar, Kania Diva Sasmita Pohan, Nanda Aisyah Syahni Syahombing, Hafiza Nisa, dan saya sendiri Dafa Harun sebagai moderator. Kepada Fiza untuk menyampaikan materinya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Latar belakang, nukleus pertama kali diidentifikasi oleh Robert Brown pada tahun 1931. Selanjutnya, banyak penelitian yang dilakukan untuk meneliti nukleus. Nukleus merupakan organel terbesar dalam sel yang mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Nukleus berbentuk bola atau gelendong yang dikelilingi oleh selaput rangkap yang disebut selubung nuklear atau nuclear envelope. Di dalam nukleus terdapat nukleolus dan bahan informasi genetik atau materi genetik. Organisme prokariot tidak memiliki nukleus sejati. Materi genetik sel prokariota terkumpul di bagian tengah sel, tetapi tidak dipisahkan oleh selubung. Selubung nuklear terdiri dari selaput rangkap yang dipisahkan oleh ruang perinuklear. Selaput dalam disebut juga selaput nukleoplasmik, sedangkan selaput luar disebut selaput sitosolik. Ruang perinuklear akan berlanjut dengan ruang retikulum endoplasma dan dapat berisi protein yang baru disintetis. Permukaan selaput retikulum endoplasma dan di permukaan sitosolik selaput luar ditempeli ribosom yang berperan dalam sintetis protein. Protein yang disintetis dalam ribosom dicurahkan ke dalam ruang perinuklear yang berhubungan dengan lumen retikulum endoplasma. Tujuan pembelajaran 1. Untuk mengetahui fungsi protein lamin A, LMNA, dan reseptor lamin B atau LBR. 2. Memahami pengaruhnya gen bila mengalami penyimpangan. 3. Memaparkan pendapat para ahli mengenai penemuan-penemuan baru. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Fiza yang telah membacakan materinya. Selanjutnya kepada Nanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang materi saya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Aisyah Syahni Sihombing dengan nomor NPM 212141065. Jadi yang akan saya jelaskan di sini yaitu kalau para ilmuwan dari Singapura dan Jerman itu telah mengidentifikasi bahwa protein lamin A atau LMNA dan reseptor lamin B atau LBR itu sangat penting untuk menahan gen diam pada posisi yang benar di tepi nukleus dalam bentuk heterokromatin. Dan penyimpangan dari posisi normalnya itu akan menyebabkan gen menjadi tidak berfungsi dan juga dapat menyebabkan gagal jantung, penyakit pembuluh darah, dan juga pengecilan otot.
Dan selama ratusan tahun sebelum penemuan ini, para ilmuwan itu dibingungkan oleh suatu pertanyaan, mengapa sih heterorogmatin itu berkerumunan di tepi nukleus, dan bagaimana hal itu bisa relevan dengan fungsi sel normal. Jadi, penemuan baru-baru ini akan memungkinkan para ilmuwan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penyakit jantung dan juga otot, dan juga akan menemukan obatnya di masa depan. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Nanda yang telah membacakan materinya. Selanjutnya kepada Lola, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Temuan oleh Audrey Wong dan Colin Stewart dari Astor's Institute of Medical Biology dan Irina Solivey, Boris Jovi dan Heinrich Lenhardt dari Ludwig Maximilian University di Munich, Jerman, baru-baru ini diterbitkan dalam jurnal bergengsi Cell. Nukleus otak sel membawa semua informasi dalam bentuk kromatin yang diperlukan untuk membantu sel tumbuh, berkembang, dan bereproduksi dalam bentuk DNA yang dikemas ke dalam kromatin. Para ilmuwan menunjukkan bahwa dua protein lamin A dan reseptor lamin B penting untuk organisasi kromatin dalam nukleus, dan mereka menggunakan model tikus untuk menunjukkan bahwa tanpa adanya dua protein, heterokromatin runtuh ke pusat nuklir. Baik, sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Lola yang telah membacakan materinya. Selanjutnya kepada Angela, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi yang akan saya sampaikan. Saya di sini akan menyampaikan pendapat dari Profesor Stewart. Beliau adalah peneliti sekaligus asisten direktur IMB, dan beliau mengatakan temuan tentang nukleus akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana penyakit muncul dan dapat membantu menjelaskan bagaimana mutasi pada protein lamin menghasilkan berbagai sindrom yang berbeda. Secara khusus, kami memperluas temuan ini untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan posisi kromatin dapat berkontribusi pada gagal jantung. Kedepannya, kami akan berkolaborasi dengan ahli jantung dan dokter vaskular di SGH dan NUHS untuk menerjemahkan temuan ini agar lebih bermanfaat lagi bagi pasien. Terima kasih. Kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih kepada Angela yang sudah membacakan materinya. Selanjutnya kepada Kania, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi bahwa Profesor Brigitte Lin, Direktur Eksekutif IMB, mengatakan, saya ingin mengucapkan selamat kepada Colin dan tim atas penelitian penting ini. Ini membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami nukleus dan mengembangkan pengobatan baru untuk penyakit umum. Sangat relevan untuk Singapura karena kita seperti negara maju lainnya menghadapi populasi yang menua, gagal jantung, penyakit pembuluh darah, dan pengecilan otot, semua meningkat seiring bertambahnya usia. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kania yang sudah membacakan materinya. Untuk kesimpulan dan saran dari kelompok kami adalah, kesimpulan kami, para ilmuwan dari Singapura dan Jerman protein iamin A atau LMNA dan reseptor iamin B atau LBR sangat penting untuk menahan gen diam pada posisi yang benar di tepi nukleus dalam bentuk heterokromatin. Penyimpangan gen dari posisi normalnya akan menyebabkan gen tidak berfungsi, menyebabkan gagal jantung, penyakit pembuluh darah, dan pengecilan otot, bahkan menyebabkan jantung, pembuluh darah, dan otot rusak. Profesor Stewart, peneliti dan asisten direktur IMB, mengatakan temuan ini akan memberikan wawasan baru dan untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan posisi kromatin dapat berkontribusi pada gagal jantung. Profesor Birgit Lane, direktur eksekutif IMB, mengatakan, saya ingin mengucapkan selamat kepada Colin dan tim atas penelitian penting ini. Ini akan membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami nukleus dan mengembangkan pengobatan baru untuk penyakit umum. Dan saran kami adalah, harapan penulis dari makalah ini, semoga dengan adanya penemuan-penemuan baru, dapat memahami nukleus dan mengembangkan pengobatan baru untuk penyakit umum.